Manggale net au toktong do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Sudah hari Minggu lagi nih. Berarti saatnya kita sekolah minggu. Salam GKI. Hai Kit. Ya. Adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita mau pujikan lagu. Kita mau memberi salam sebenarnya ya. Kita sudah memberikan salam, Bu Ar sudah memberikan salam buat adik-adik di rumah. Kita mau beri salam juga buat Tuhan. Pak Randy, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, kita sudah menyapa Tuhan, kita sudah saling menyapa juga. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita lanjut, kita mau memuji Tuhan lagi. Oh iya, sekarang sudah bulan Desember. Wah, kita sudah, pasti kalau bulan Desember kita yang diingat pasti apa? Natal ya, pasti kita mengingatnya Natal. Hari ini kita sudah masuk minggu kedua di bulan Desember. Wah, mendekati ya perayaan Natal kita. Yuk kita mau memuji Tuhan ya lagu-lagu Natal. Mari kita angkat pujian Hai Dunia dengan lebih semangat. Hai dunia gembiralah, sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Sekali lagi Pak Randy. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Iya, kita harus selalu bersyukur, bersorak gembira karena Raja penebus kita datang di bulan Desember ini. Biasanya kita merayakan dengan semangat sukacita ya. Dan nanti kita juga akan
merayakan Natal di gereja loh. Dan ada lagu temanya nih pas Natal di tanggal 17 nanti, tanggal 17 Desember ya. Sudah ada, kita boleh Natal di gereja, ada lagu temanya. Kita mau menyanyikan bersama-sama ya, sambil latihan, sambil berlatih supaya nanti kita bisa menyanyi dengan baik saat kita onsite di gereja. Lagunya Ketuk. Yuk Pak Randy, kita nyanyikan 2 kali ya. Sudah bernyanyi buat Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, Ibu selalu mengingatkan uang persembahan tidak boleh dikuel-kuel, dikucek-kucek. Berikan yang terbaik, dilipat dengan rapi. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Lagi ya, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya, kita sudah memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang asalnya juga daripadamu. Kiranya Engkau menerima dengan senang hati. Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi Roh Kudus yang manis dengan sikap yang baik untuk menerima firman Tuhan. Setiap hari
Tasya, udah mulai nih. Udah mulai. Halo adik-adik, salam GKI, hai kids. Sebelum kita mulai mendengar cerita, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini Bapa. Terima kasih karena Engkau telah masih memimpin kami di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin tiap-tiap kami, agar dapat mendengar cerita dengan baik, dan juga kiranya Engkau yang pimpin, agar hamba-Mu ini dapat menceritakan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, maaf ya, tadi kakak sempat melamun. Kakak melamun karena kepikiran sama janjinya papa kakak adik-adik. Kata papa kakak, kalau kakak sudah besar dan sudah dewasa, nantinya kakak akan dibelikan sepeda motor. Tapi sekarang kakak sudah dewasa adik-adik dan sudah menjadi guru sekolah minggu. Tetapi janji itu belum digenapi adik-adik, sudah lama sekali. Adik-adik pernah nggak bosan buat menunggu janji yang sangat lama? Nah, bulan ini sudah memasuki bulan Desember. Kita akan mendengarkan cerita tentang cerita Natal. Untuk hari ini kita akan mendengar cerita tentang janji yang sangat lama sekali yang dinanti-nantikan oleh umat Allah. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pada sekitar 700 tahun lebih sebelum Yesus Kristus lahir, Allah memberitahukan umatnya melalui Nabi Mika bahwa suatu hari nanti akan lahir seseorang yang akan memerintah Israel. Tetapi orang itu kekal, yang permulaannya sejak purbakala. Ia adalah anak Allah. Orang itu akan lahir dari Betlehem Efrata. Nah, adik-adik, 700 tahun lebih kemudian, Alkitab mencatat sebuah kisah tentang Betlehem Efrata. Dalam Matius 2 ayat 1-11 menceritakan tentang orang-orang Majus dari timur yang datang ke Yerusalem menemui Raja Herodes untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Dulu, Nabi Mika pernah menyampaikan janji Tuhan bahwa suatu waktu akan lahir seseorang yang akan memimpin umat Allah yang lahir di Betlehem Efrata. Janji itu sudah terlalu lama adik-adik, umat Allah saja sudah lupa. Perkataan yang terlalu lama diucapkan bisa dilupakan orang, tetapi tidak demikian dengan orang Majus. Orang Majus adalah kaum cendekiawan, orang-orang pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan. Mereka berasal dari negeri belahan timur dunia. Orang-orang Majus tekun belajar tentang ilmu perbintangan. Mereka menemukan suatu bintang yang besar dan bercahaya. Mereka mempelajari bintang besar itu, dan mereka juga belajar kitab-kitab para nabi. Menurut kitab para nabi, di Betlehem akan lahir seseorang yang akan memerintah Israel, dan 2 bintang besar itu ada di Betlehem. Para orang Majus sangat penasaran. Mereka pergi mencari raja yang akan lahir itu. Maka pergilah orang Majus itu beserta rombongannya menuju Yerusalem, tempat Raja Herodes yang berkuasa di negeri itu berada. Mereka mau minta izin kepada Raja Herodes untuk masuk ke Betlehem menemui raja yang baru lahir. Raja Herodes terkejut. Apa? Ada raja orang Israel yang baru lahir? Lalu dikumpulkan raja semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Dan mereka meminta untuk mencari di mana Mesias itu akan dilahirkan. Setelah mempelajari, mereka semua berkata, di Betlehem,
di tanah Yudea. Lalu Herodes memberitahukan kepada orang Majus dan menyuruh mereka mencarinya. Berangkatlah orang Majus, dan mereka melihat kembali bintang yang pernah mereka lihat di negeri mereka. Bintang itu mendahului mereka. Mereka mengikuti bintang itu hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Betapa bahagianya para orang Majus itu, mereka segera masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu beserta ibunya Maria. Mereka lalu sujud menyembah Yesus Kristus yang masih kecil itu dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan minyak mur. Adik-adik, 700 tahun yang lalu sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Mika sudah menubuatkan akan lahir seorang raja di Bethlehem Efratah. Namun, saking lamanya, umat Allah tidak ada yang mengingat tentang itu. Justru yang menemukan raja itu adalah orang Majus. Adik-adik, kita harus tetap mengingat dan menantikan janji Tuhan Yesus. Walaupun itu waktunya lama sekali, kita harus percaya janji yang diberikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sekali lagi ya, tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yuk adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sepanjang kami mendengarkan cerita ya Bapa. Bapa, kami hari ini belajar untuk dapat terus menantikan janji-Mu Bapa, untuk sabar dengan menantikan janji-janji-Mu Bapa. Kiranya pelajaran hari ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan yang adik-adik. Salam GKI, hai kids, dadah.